Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan memberikan presentasi tentang penghambatan replikasi SARS-CoV-2 yang dimensi oleh cRNA atau Inhibition of SARS-CoV-2 Replication Mediated by cRNA. Adapun anggota kelompoknya ada Ajeng Pratiwijatmiko, ada saya Kak Kaisa Sadesta, dan saya sendiri juga Om Said, ada Mentari Soliha, dan ada Vinka Lupitasari. Baiklah, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Vinka. Silakan Vinka. Baik, terima kasih. Untuk penjelasan awal, saya akan menjelaskan mengenai RNA, di mana RNA adalah suatu asam ribonukleat yang terdapat dalam alur informasi genetik organisme yang berupa dogma sentral, yaitu DNA ditranskripsi menjadi RNA, dan selanjutnya RNA ditranslasi menjadi protein. Dalam sel terdapat tiga jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Di antara ketiga jenis RNA, mRNA dapat dimanfaatkan untuk tujuan gene silencing. RNA dalam keadaan normal merupakan untai tunggal, namun pada kenyataannya, untai tunggal ini dapat membentuk duplex dengan membentuk ikatan hidrogen sebagaimana DNA jika terdapat untai yang komplemen dalam urutan basa nukleotidanya. Bentuk duplex RNA akan mengakibatkan terhalangnya proses translasi sehingga sintesis protein terganggu atau post-transcriptional gene silencing. Nah, untuk gene silencing sendiri itu adalah suatu proses mengungkap ekspresi gen yang pada mulanya diketahui melibatkan mekanisme pertahanan alami pada tanaman untuk melawan virus. Lalu, kita akan membahas tentang SARS-CoV-2. Apa itu SARS-CoV-2? SARS-CoV-2 adalah virus RNA dan anggota dari genus beta coronavirus. SARS-CoV-2 merupakan virus berselubung yang terdiri dari protein spike, membran, envelope, dan nukleokapsid, yang semuanya berperan dalam intrusi ke sel inang. Namun, SARS-CoV-2 ini berbeda dengan virus corona. Mekanisme molekuler SARS-CoV-2 sebagian besar masih dalam penelitian menurut. Virus diketahui menyerang sel inang melalui pelekatan reseptor S2 yang melimpah di sel paru-paru. Oleh karena itu, langkah penting setelah integrasi genom virus ke dalam sel inang adalah replikasi virus yang difasilitasi oleh enzim RNA polimerase yang dikodekan oleh RDRP gen. Panjang anotasi gen spasial adalah dari 182 hingga 881 pasangan basa yang akan diterjemahkan menjadi protein dengan 60 hingga 269 asam amino sepanjang poliprotein overlap. RNA polimerase dan encodernya, gen RNA polimerase enzim atau RDRP, adalah target yang layak untuk pengembangan obat COVID-19 karena menghambat gen khusus ini pada akhirnya akan memblokir mekanisme replikasi virus karena enzim tidak akan dapat menempel pada materi genetik berbasis RNA mereka. Untuk mendapatkan solusi yang layak untuk perancang obat SARS-CoV-2 itu dengan menggabungkan pendekatan transkriptomik dan CADD, yaitu Computer Aided Drug Dissection, terutama untuk memberikan antisense inhibitor pada ekspresi mRNA suatu gen. Nah, pada penelitian ini sendiri itu bertujuan untuk merancang kandidat obat berbasis transkriptomik dengan pipeline bioinformatika untuk memblokir ekspresi mRNA virus SARS-CoV-2 RDRP enzim dengan cRNA. Di mana untuk metodenya itu langkah-langkahnya dimulai dengan mengunduh 24 RDRP untuk urutan gen dari berbagai lokalitas pada nukleotida urutan. Kemudian akan dilakukan multiple sequence enrichment menggunakan algoritma Muskel untuk mengekstrak sekuen dari daerah konservasi atau konsensus dengan parameter gap open-nya min 400, gap extend-nya 0, max memory in MB-nya 2048, max iteration-nya 16, cluster method-nya FGMA, dan panjang DX minimumnya 24. Lalu setelah itu, akan merekonstruksi pohon filogenetik kemungkinan maksimum menggunakan model parameter Tamura 3 atau T92 berdasarkan hasil pemilihan model oleh Megas dan 1000 Bootstrap. Kemudian, paket RNA Vena Online digunakan untuk memprediksi pelipatan 2D yang dilestarikan dengan RNA Fold, RNA Alifold, Barrier Server, dan RNA XS untuk merancang cRNA serta cRNA untuk mRNA. Untuk mengamati interaksi kimia cRNA dan mRNA,
Aplikasi HNA-doc untuk transkriptomik pemimpin digunakan. Lalu yang terakhir, hasil docking divisualisasikan menggunakan software USSF Cinera. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Jukia Ilham. Baiklah, terima kasih Vinka. Baiklah, saya akan lanjutkan. Alur informasi genetik di dalam sel dari DNA ke RNA dan ke protein disebut sebagai proses ekspresi gen. Penghambatan proses ekspresi gen dapat dilakukan pada beberapa tahap. Di antaranya itu pada tahap translasi, yaitu pada tahap proses penerjemahan basa nitrogen tersebut. Proses ini bisa kita ganggu prosesnya dengan pada molekul mRNA-nya, yang mana manipulasi pada tahap translasi, mRNA bertujuan mengatasi suatu penyakit genetis. Saat ini dengan istilah antisense RNA atau bisa disebut juga dengan small interfering RNA atau icRNA atau juga bisa disebut juga dengan RNA interference atau RNAi. Potongan pendek dari duplex RNA atau DNA untai ganda atau short interfering RNA atau cRNA dilaporkan mengakibatkan degradasi RNA lain di dalam sel yang memiliki sekuens yang berkesesuaian. Yang lebih terkini lagi adalah ditemukannya lebih kurang 4 tahun yang lalu suatu mikroRNA yang berperan sebagai untuk pembungkam ekspresi gen. Bisa kita lihat pada contoh ilustrasi sebelahnya bahwa biasanya tiap gen itu mempunyai satu gen yang berfungsi untuk proses translasi atau proses mengekspresikan gennya. Yang mana gen ini bisa kita rekayasa atau kita modifikasi yang mana yang aturannya untuk fungsi awal untuk menerjemahkan, selanjutnya kita rekayasa menjadi untuk membungkamkan atau menutup penerjemahan gen itu sendiri. Akibatnya terbentuklah antisense RNA yang mana terbentuk pembentukan duplex dan translasi bisa kita halangi selanjutnya. Cara untuk masukkan molekul RNA ini ke dalam tempat kerjanya itu biasanya itu adalah nukleus, dibutuhkan suatu vektor atau wadah penghantar gen tersebut ke menuju tempat kerja itu nukleus. Biasanya tuh yang dipilihkan itu adalah virus yang telah direkayasa dimodifikasi sehingga bisa membawa DNA manusia normal. Selain itu nggak hanya bisa menggunakan vektor, bisa juga kita menggunakan teknologi metode penghantaran obat dengan liposom yang harus kita modifikasi terlebih dahulu untuk RNA itu bisa bekerja dengan baik. Kenapa kita memilih cRNA? Para peneliti yang menekuni molekul RNA telah memberikan hasil menggembirakan bahwa RNAi dapat berlaku juga pada sel mamalia, artinya bisa juga digunakan kepada manusia. Penelitian-penelitian ini in vitro selanjutnya diteruskan dengan penelitian in vivo untuk mengetahui bagaimana mekanisme kerja RNAi tersebut pada sel mamalia. Berbagai jenis gen dapat dijadikan sebagai target potensial untuk dibungkam ekspresinya oleh cRNA. Hal ini membuka harapan menggembirakan tentang penggunaan cRNA dan dunia pengobatan. Contohnya, aplikasinya pada SARS-CoV-19 sekarang. Yang menjadikan RNA lebih menarik untuk diteliti kemampuan aktivitasnya adalah tingkat spesifitasnya yang cukup tinggi yang tidak dimiliki oleh inhibitor lain. Di samping itu, RNAi mampu bekerja pada berbagai gen dan pada waktu yang bersamaan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ajeng. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Juki. Selanjutnya, small interfering RNA atau cRNA ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, seperti yang bisa kita lihat di poin pertama, cRNA ini tuh mampu menginhibisi ekspresi gen yang terdapat pada sekuens spesifik melalui pemutusan mRNA yang memiliki sekuens pendek homolog. Nah, nantinya cRNA ini akan dirancang untuk sehingga dia tuh mampu bekerja dalam men-silence gen mutan. Selanjutnya poin nomor 2, dia itu bersifat lebih spesifik dalam silencing gen yang digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh virus. Selanjutnya adalah kekurangannya. Nah, seperti yang dilihat dari poin nomor 1, kekurangan yang pertama yaitu kesulitan dalam transfer khusus ke jaringan yang terinfeksi dan perlindungan cRNA dari perusakan oleh nuklease. Selanjutnya yang kedua, ketidakstabilan molekul cRNA ketika berada di dalam sel akibat adanya aktivitas enzim nuklease yang mencegah struktur cRNA menjadi basa nukleotida. Selanjutnya akan oleh rekan saya Mentari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kendala dalam penggunaan terapi RNA secara klinik. Faktor-faktor yang menjadi penyulit yaitu karena antisense RNA maupun cRNA harus dimasukkan ke dalam sistem biologi sel hidup, bukan pada media sel bebas.
Untuk kendalanya yang pertama, molekul antisense RNA harus menghindari pemecahan oleh enzim nuklease yang akan memotong asam nukleat menjadi basanya. Yang kedua, terapi harus masuk ke dalam sel. Dan yang ketiga, di dalam sel, antisense dan cRNA harus ditransportasikan dengan benar. Selanjutnya, bagaimana dapat terjadi interaksi antara terapi dan target, sehingga dapat menghasilkan hibrida yang stabil. Setelah terbentuk hibrida, tugas selanjutnya adalah merusak target. Dari sisi efikasi, RNAi telah diketahui menunjukkan spesifisitas yang cukup tinggi. Akan tetapi, kemungkinan terjadinya masalah dalam aplikasi klinik tetaplah ada. Baik, untuk contoh dan aplikasinya ke virus SARS yang dapat kita lihat pada tabel. Yang pertama itu ada paten nomor CN 1548054. Penemunya itu Wiminha, Li S, dan Aili L pada tahun 2003. Nah, temuan utama mereka adalah infeksi ini menyediakan obat-obat untuk pengobatan dan pencegahan SARS-CoV. Dalam penemuan ini, plasmid yang mengandung cRNA spesifik dikembangkan melawan SARS-CoV yang menghambat jalur dan menyediakan obat efektif cepat mudah melawan infeksi. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa dibaca di link yang berwarna biru. Nah, yang kedua ada WO 20050194110 ditemui oleh Tang QQ, Lu Peiye, Shi Feiye, Liu Ye, Xu Jie, dan Wudi MC pada tahun 2004. Nah, penemuan ini memberikan informasi tentang RNAi baru dan teknik pengirimannya untuk menghambat SARS-CoV dan aktivitas virus lainnya. Ini juga memberikan informasi tentang penghambatan protein kunci untuk replikasi dan fungsi penting lainnya dari virus. Selain itu, penemuan ini juga memberikan informasi tentang gangguan RNA genom virus. Untuk lebih lengkapnya bisa dibaca di link yang berwarna biru. Nah, yang ketiga, CN 101173275. Penemunya itu Wang Ye, Liu L, Wang S, dan Zhang Ye. Dan pada tahun 2006. Nah, infeksi ini memberikan informasi tentang cRNA yang mengganggu ekspresi gen SARS-CoV dan protein M, gen penyandi, dan aplikasinya. Perkembangan ini memiliki posisi yang lebih disukai untuk mengambil peran penting dalam penyiapan obat yang memanfaatkan cRNA yang membatasi ekspresi gen SARS-CoV dari protein E atau vektor ekspresi yang membawa gen pengkode untuk cRNA yang membatasi ekspresi gen SARS-CoV dan protein secara dinamis. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa dibaca di link yang berwarna biru. Untuk kesimpulan pada materi ini, yaitu bahwa desain 2D dan 3D dari timbal cRNA dan biomarker mRNA untuk RDRP gen dapat dijelaskan dengan pendekatan berbasis in silico. Dengan demikian, hasil docking menunjukkan kemungkinan terjadinya docking antara biomarker cRNA dan mRNA secara komputasional. Selanjutnya, konsep terapi antisense RNA dan RNAi atau RNA terapeutik ini yang bekerja membungkam ekspresi gen pada tahap pasca translasi, tampak sebagai suatu terapi yang sangat ideal untuk mengatasi berbagai penyakit. Secara teori, mekanismenya sederhana, namun pada kenyataannya banyak hal yang masih menjadi kendala dan menjadi pekerjaan penting bagi para peneliti, antara lain kestabilannya. RNAi memberikan harapan yang lebih menggembirakan dibandingkan antisense RNA dalam dunia pengobatan. Salah satunya adalah pengobatan kanker. Spesifisitas dan efektivitas penghambatan ekspresi gen melalui mekanisme RNAi menjanjikan efek terapi dengan indeks terapeutik yang cukup lebar. Dan yang terakhir, perkembangan yang cukup menggembirakan dari hasil penelitian ini yang telah dilakukan secara in vivo pada hewan coba memungkinkan pilot study pada manusia dapat dilakukan dalam waktu yang tidak lama lagi. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 7. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan bisa di-reply di kolom diskusi kami masing-masing. Baiklah, kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.